Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pergi ke apartemen korban atau tidak di hari pembunuhannya? Kamu ke sana atau tidak? Oke. Bodoh. Ini aduh ya ampun. Kalau di sidang aku mungkin netnya udah. Oke. Tentu saja Larry Butts akan menjadi Larry Butts di sini. Because he's pain in the butt, you get it? Halo semua, kembali lagi di Naminesai Channel. Kali ini aku bakal bikin video review dari kasus-kasus yang ada di game Ace Attorney Trilogy. Selain dari review, aku bakal bikin reaction juga dan penjelasan mengenai tiap-tiap kasus di Ace Attorney kemarin ya. Jadi kan kayak kalian tahu juga, kemarin itu aku live streaming Ace Attorney Trilogy dari awal sampai tamat tuh. Nah, di sini aku bakal review per kasusnya dan juga aku bakal ngasih penjelasan sama reaction dari hal-hal yang menurutku menarik, kayak misalkan ada istilah hukum, terus juga aku bakal ngelakuin perbandingan sama hukum-hukum di Indonesia itu bagaimana gitu loh. Nah, karena ini video pertama, tentu saja kita akan mulai dari kasus paling pertama, yaitu Ace Attorney The First Turnabout. Lobby nomor 2. Wah, boy, I'm nervous. Aku nervous nih. Baik. Oh my god. Mbak, aku pakaianku sudah rapi loh, Mbak. Oke. Ini salah satu yang paling sering dikomentari juga sih sama beberapa advokat yang review game ini nih. Yaitu pakaiannya si Mia ya. Di dalam kepengadilan itu memang kita ini punya punya dress code tertentu sih. Jadi kalau misalkan untuk pengadilan pidana, dia ada baju khususnya. Kan ini kan ceritanya pengadilan pidana. Jadi kalau baju pidana itu kalau di Indonesia ada namanya itu, kita mesti pakai baju toga namanya itu. Kita toga itu nih kayak gini kita pakai di persidangan. Ini wajib cewek cowok, dan itu kadang-kadang bisa lumayan keras sih memang ya kan. Kita udah pakai jas, dalamnya pakai kaos lagi pakai toga. Kadang-kadang juga di orang sidang itu sering banget panas tuh. Tapi ini wajib kalau misalkan untuk di sidang pidana ya. Kalau di sidang perdata sendiri dia nggak pakai toga, dia pakai baju bebas sopan. Biasanya kita pakai batik. Kalau cowok itu kita pakai batik, terus jas juga. Cewek juga gitu. Rok biasanya di atas lutut dikit masih nggak masalah sih, tapi biasa pakai stocking tebal. Pokoknya nggak boleh mini skirt juga. Biasa pakaian yang bebas tapi sopan gitu. Lebih ke formal sih sebenarnya. Oke, next. Oke, kita lanjut. Mr. White melihat kemungkinannya. Loh, kok diuji? Kita harus mengujimu. Ini nggak terjadi di pengadilan. Oke. Ini juga yang jadi salah satu highlightku juga sih ya di di Ace Attorney. Ya mungkin ini untuk pengenalan mekanik gamenya aja ya. Cuman apabila dalam dunia nyata, terutama di Indonesia ya, itu kalau misalkan kamu pengacara baru, kamu nggak akan serta-merta hakim bakal bilang, oh yaudah sini saya uji dulu. Itu nggak akan mungkin kejadian gitu loh. Akan tetapi kalau misalkan kamu memang masih baru ya, ataupun misalkan wajah-wajah baru nih, misalkan hakimnya baru lihat nih, atau biasa bukan pengacara yang biasanya datang gitu loh, hakim itu bakal meminta dua hal ya. Dia akan meminta yaitu kartu advokat dan berita acara sumpah. Ini makanya kenapa kalau misalkan bagi pengacara, kartu advokat dan berita acara sumpah itu harus dibawa ke setiap persidangan. Karena ini bukan kadang-kadang lagi ya, istilahnya
kalau hakim minta ini harus ada asli juga. Jadi jangan apa namanya, harus terus dibawa kalau misalkan kamu pengacara gitu loh. Aku sendiri udah punya kartu advokat loh. Oke, next one. Pemeriksaan barang bukti ya. Jadi apa namanya, pengadilan menerima itu sebagai barang bukti. Oke. Jadi ini juga sering banget di notice ya sama apa namanya, youtuber lawyer juga gitu loh. Mekanismenya sama, kita kayak di luar negeri juga, kita nggak bisa serta merta, oh saya punya barang bukti ini di depan pengadilan, nggak bisa kayak gitu. Itu ada mekanismenya ya, terutama dalam hukum pidana itu biasanya apa namanya, itu dikasih kepada penyidik terus ke jaksa. Jaksa itu udah apa namanya, ngeregister dulu satu persatu barang bukti yang ada, nggak serta merta ditunjukin ke hakim nih ini apa, kan nggak mungkin, itu nggak etis dan nggak kejadian. Jadi barang bukti itu harus didaftarin dulu, bahkan meskipun dari pihak pengacara juga begitu, dan itu dilakukan sebelum sidang, bukan di tengah-tengah sidang. Next one. Oke, jadi yang pertama itu mungkin yang pas sebelum ketok palu itu sidang, anggaplah ya, sidang keberapa itu. Sekarang berarti pemeriksaan saksi ya. BTW kalau untuk pemeriksaan saksi dia ada dua jenis saksi ya. Kalau di Indonesia itu dia ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan. Oke, di sini aku akan kasih penjelasan sedikit. Jadi di sidang ini yang jadi saksi pertama merupakan terdakwanya. Ini kalau di Indonesia ini biasanya itu terdakwa itu yang paling terakhir dipanggil kalau untuk sidang. Nah, kalau misalkan kalian penasaran urutan sidang di Indonesia itu gimana sih? Jadi urutan sidang di Indonesia itu yaitu pertama pemeriksaan identitas dan dakwaan. Ini sidang pertama, terus kemudian dilanjutkan sidang kedua eksepsi dan lalu ditanggapi oleh jaksa. Nah, kemudian habis itu putusan sela. Nah, putusan sela ini isinya apabila eksepsi diterima maka langsung bebas. Kalau misalkan eksepsi ditolak, sidangnya lanjut. Pembuktian sendiri, pembuktian itu pemeriksaan saksi dan barang bukti. Ini saksinya itu ada kayak aku bilang tadi, ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan. Yang pertama kali diperiksa itu saksi memberatkan, kemudian saksi meringankan. Kalau saksi memberatkan itu datangnya dari jaksa, sedangkan kalau misalkan saksi meringankan itu dari kuasa hukum kita yang datangin. Kemudian pledoi itu nota pembelaan. Pledoi itu kemudian dibalas di sidang berikutnya dengan replik dari pihak jaksa, dan replik dari pihak jaksa itu dibalas dengan duplik. Kemudian akhirnya putusan. Begitu urutan sidang di Indonesia. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pergi ke apartemen korban atau tidak di hari pembunuhannya? Kamu kesana atau tidak? Oke. Bodoh. Ini aduh ya ampun, kalau di sidang aku mungkin ngeliat dia udah. Oke. Tentu saja Larry Butts akan menjadi Larry Butts di sini. Because he's pain in the butt, you get it? Jadi Larry Butts ini memang apa namanya, salah satu karakter di series Ace Attorney yang paling menyebalkan apabila dia jadi saksi di persidangan. Karena ini orang nyusahin banget, nggak bohong. Tapi di satu sisi beberapa keterangannya itu ngebantu, tapi susah banget ini dari dia. Karena bahkan ketika dia jadi saksi pun, itu bayangin loh, jadi saksi itu di bawah sumpah, dia masih bisa aja ngemain-mainin gitu loh. Itu sebenarnya udah apa namanya, udah nggak ngehargain pengadilan, dan itu pidana gitu. Akan tetapi di kasus pertama ini ada sedikit apa namanya, pengecualian ya, dan aku sekarang koreksi. Jadi di sini aku bilang kalau misalkan terdakwa itu disumpah sebelum disidang, ini aku salah.
Jadi terdakwa itu sebenarnya nggak disumpah untuk disidang, dan dalam bersaksi itu seorang terdakwa mempunyai hak yang dinamakan non self incriminating right. Jadi terdakwa dan saksi mahkota berhak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri di persidangan. Ini diatur di pasal 175 KUHP, mohon maaf. Di sini, jadi kalau misalkan terdakwanya nggak mau jawab, hakim akan menyuruh terdakwa untuk menjawab, menyarankan ya. Dan kalau misalkan tidak mau, ya persidangan tetap lanjut. Akan tetapi mungkin dia bakal dapat catatan kalau misalkan dia kurang kurang bisa kurang kooperatif lah. Tapi hak ini beneran ada memang. Dan ini nanti akan nongol lagi di Ace Attorney yang game kedua nanti. Oke, next. Nggak akan sejauh ini. Aku bisa. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Oh my god. Tapi sebenarnya apa ya? Dia muter ke saksinya jadi tersangka. Itu nggak mungkin, soalnya kan pengadilan itu kaku. Jadi dia fokus ngebuktiin kalau dia bersalah atau enggak. Oke. Ini memang tropenya Ace Attorney banget ya, dimana dia ngebuktiin kalau misalkan bahwa si saksinya ini sebenarnya melakukannya gitu loh. Bahkan spoiler dikit, beberapa jaksa yang melakukan sebagai pembunuhnya. Ini kalau di sidang nyata ini nggak mungkin kejadi. Kayak aku bilang, sidang nyata itu kaku. Nggak kayak Ace Attorney itu satu hari sidang, satu hari kelar. Kadang 2 hari, 3 hari itu nggak mungkin. Persidangan aslinya itu bisa memakan waktu sampai 6 bulan bahkan bertahun-tahun ya, apabila masih ada usaha hukum tambahan gitu loh. Dan kalau di dunia nyata ya, pemeriksaan saksinya udah memberikan keterangannya, sudah ditanya cross examination 1, 2, terus kalau misalkan kira-kira ini saksinya faulty ya, atau saksinya ini nggak benar, bisa dia di stop terus disuruh berhenti gitu loh. Nggak akan pernah sampai dia ujung-ujung ojok-ojok dia yang dituduh bersalah, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Next one, departemen itu salah jamnya. Apakah itu cukup atau pelaku? Oh my god, ini nggak akan kejadian ini. Sangat banyak pelanggaran kode etik di sini. Saya bertanya. Ini oke. Selalu memuaskan memang kalau misalkan kita ngeliat breakdown film-filmnya di Ace Attorney itu. Aku sendiri juga part yang paling keren itu ngeliat breakdownnya pelaku di Ace Attorney itu emang puas banget gitu. That aside, jadi pernah nggak sih di pengadilan ada orang begini? Pernah. Dan itu biasanya kalau bikin keributan gitu ya, kayak dia teriak, panik atau kayak gimana, itu pasti kedengeran karena biasa itu ruang sidang kan kebuka. Jadi nggak gitu banyak yang ketutup juga ya, jadi meskipun ketutup nggak kedap suara gitu loh. Dan itu biasanya di kasus pidana pernah ada, aku juga denger berapa kali gitu loh. Itu kadang-kadang gimana ya, biasa di sidang putusan memang, entah dia diputus bersalah atau dia apa, macam-macam pokoknya. Oke. Next. Oke. Terus putusan dinyatakan bebas. Ini hakimnya kalau pidana itu biasa 3 orang. Ini meja tengah 1, di kanan kiri bisa ada. Gitu. Dan dengan ini sidang ditunda. Oke. Dan sampailah kita di akhirnya putusan ya, bahwa akhirnya si Larry Bird diputuskan kalau dia itu tidak bersalah gitu loh. Karena pelakunya ya si Frank Sahwit tadi. Ini sendiri kasus The First Turnabout ini memang misalnya kan pengenalan kita ke dunia Ace Attorney itu gimana sih gitu loh. Jadi aku sebutin tadi itu kayak tata urutan sidang segala macam itu bakal lanjut lagi di di kasus sampai kasus terakhir gitu loh. Sidang cuma 2-3 hari, terus
ya pakai Mia yang terlalu seksi. Tapi di satu sisi ini apa namanya yang paling banyak dikomentari karena memang durasinya The Person About ini paling pendek gitu loh. Berikutnya ini yang kasus berikutnya itu malah urutannya 3 jam. Ini live-nya kan aku 5 jam ya, jadi 1 jam The First About. Kemudian yang berikutnya itu sisa 4 jamnya malah kasus berikutnya. Jadi kalian bisa menunggu di kasus berikutnya, nanti akan aku bahas. Itu yang pelakunya Red White itu yang akhirnya apa namanya? Yang ngubah banget Phoenix Wright. Kalian penasaran kan ya? Oke guys, thank you for coming. See you later in the next game. Bye bye.